Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Banyak orang ingin hidup dalam kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan juga dalam kenyamanan. Namun, pada saat yang sama, banyak juga yang merasa bahwa tidak berhasil. Beberapa hal yang menyebabkan banyak orang tidak berhasil untuk dapat hidup dalam kegembiraan, dalam kelegaan, dalam kedamaian, karena kurang terampil untuk hidup bahagia. Kurang terampil untuk mengetahui beberapa hal kunci yang bisa membantu kita untuk hidup lebih bebas, lebih lega, lebih bahagia. Yang pertama, karena salah tempat. Maksudnya adalah seringkali orang mencoba mencari kebahagiaan yang sumbernya ada di luar dirinya. Entah dari makanan, entah dari kendaraan, entah dari harta milik, entah dari relasi. Itu salah tempat. Karena itu seringkali kemudian menjadi kecewa. Apa yang di luar diri kita tidak bisa membuat kita bahagia. Yang bisa membuat kita bahagia diri kita sendiri. Memang yang di luar kita itu bisa membantu, tetapi tidak menentukan. Ada orang yang mempunyai segalanya, tapi merasa lelah, merasa burn out, merasa tidak bahagia. Banyak. Ada yang mempunyai secukupnya saja, tapi dia merasa nyaman, damai, antusias, dan juga penuh syukur. Ada. Jadi itu tidak membuktikan bahwa apa yang dari luar itu bisa membuat kita bahagia. Membantu iya, tetapi membuat kita bahagia tidak. Yang kedua, kita mencoba menemukan kebahagiaan pada pikiran kita. Itu juga tidak bisa. Karena pikiran kita tidak mempunyai dalam dirinya sesuatu yang membuatnya bahagia. Cukup. Tidak. Pikiran selalu berusaha untuk membuat dirinya nyaman, aman, selamat. Tapi itu berarti belum. Tidak cukup. Itu sebabnya mencari kebahagiaan pada pikiran dan akal budi tidak akan ketemu. Kemudian juga mencari kebahagiaan pada sesuatu yang akan datang. Itu juga tidak bisa. Karena berarti sekarang belum bahagia. Dan kita kemudian fokus dan terarah pada sesuatu yang baru akan terjadi. Nanti kalau saya sudah besar, saya bahagia. Kalau sudah selesai kuliah, saya bahagia. Kalau sudah menikah, bahagia. Kalau sudah punya anak, bahagia. Dan itu tidak terjadi. Karena pada kenyataannya kemudian saat ini, sekarang ini saya masih belum bisa bahagia. Nah, mengetahui hal itu tentu kita mendapat ide bagaimana cara supaya kita bisa menemukan kedamaian, kelegaan, kegembiraan. Tentu yang pertama adalah mencari sumber kebahagiaan itu di dalam. Latihannya yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur atas apa yang ada. Nah, mensyukuri apa yang ada itu mengubah mindset kita.
dari kekurangan ke kelimpahan. Dan kemudian menumbuhkan rasa aman, rasa syukur, dan juga rasa lega. Maka menghitung-hitung berkat itu sungguh-sungguh jalan menuju kita membuat merasa nyaman. Yang kedua, istirahat. Terutama istirahat dari pikiran. Jadi kalau lagi mikir banyak hal, kemudian bisa istirahat. Saya mau istirahat dulu. Mikir beratnya nanti lagi. Dilanjutkan 1 jam lagi. Lalu istirahat, melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh rileks. Tarik nafas, hembuskan, istirahat. Pada waktu itu, kemudian di dalam diri kita ada kesadaran bahwa saya tidak dikuasai oleh pikiran, tidak dikuasai oleh persoalan. Tetapi saya bisa mengendalikannya, saya bisa mengaturnya. Nah, di situ juga ada rasa ketenangan. Yang ketiga adalah mengatur kecepatan. Jadi kalau kita iramanya dirasa sudah terlalu cepat, ya slow down. Pelan-pelan. Nah, dengan cara ini kemudian kita bisa lebih sadar akan apa yang kita alami. Tidak sepenuhnya terkuasai oleh apa yang sedang kita kerjakan. Kalau kita tergesa-gesa terus, kita lupa bahwa kita juga bisa lelah, kita juga bisa melakukan kesalahan. Tapi kalau kita bisa slow down, pelan-pelan, kita kemudian menjadi lebih sadar. Yang berikutnya, yaitu kita bisa mengenali diri lebih baik. Nah, ini juga kuncinya. Mengenali diri termasuk kebiasaan-kebiasaan kita, cara berpikir kita, dan kemudian kita bisa mengubahnya atau sengaja melakukan sesuatu yang tidak biasa. Nah, itu bisa memicu dalam sistem saraf kita untuk lebih aktif, lebih sadar, lebih alert, karena kita melakukan sesuatu tidak secara otomatis, sesuatu yang berbeda. Dan tentu yang paling penting adalah sadar bahwa kita itu dicintai Tuhan, bahwa kita itu dipelihara oleh Tuhan. Nah, itu memberi rasa aman, rasa tenang, dan tidak khawatir. Maka sebetulnya berbahagia itu mudah dan murah, karena semuanya bisa kita atur sendiri, tidak memerlukan sesuatu yang istimewa. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan hati yang penuh kasih, penuh syukur, serta percaya. Dan memang benar, nanti memang tinggal 3 hal: iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Maka kalau mau bahagia juga harus mengasihi. Karena dengan mengasihi itu kita tidak lagi digerakkan oleh perasaan dan pikiran, tetapi oleh hati. Dan kita bergerak, kita hidup berdasarkan kekuatan Tuhan sendiri. Karena kasih adalah Allah sendiri. Dan kita sendiri diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan dirinya yang adalah kasih. Maka dengan mengasihi, kita kemudian bersentuhan dengan jati diri kita yang sebenarnya. Dan memang yang bisa mengenal diri kita yang sebenarnya ya roh kita sendiri. Maka ketika kita melatih diri untuk sering mempunyai waktu untuk hening, melepaskan semua pikiran dan perasaan, pada waktu itu kita bisa bersentuhan dengan roh
yang membuat kita lebih mengenal diri sendiri. Dan ketika kita terhubung dengan roh kita sendiri, disitulah kita merasa nyaman, merasa tepat di tempat yang seharusnya, at home, merasa di rumah. Dan kemudian dari situ memancar kegembiraan, kedamaian, dan kelegaan. Jadi saudara-saudari terkasih, penting bahwa kita sadar bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Dan kita mempunyai kekuatan untuk mencintai. Dari situlah kita keluar dari ego kita, keluar dari pikiran kita sendiri yang sering negatif dan membuat kita tidak bahagia. Dan tentu dengan sendirinya kemudian kita bisa bahagia, lega, penuh syukur, dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.